Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Zahra dengan NIM 248 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi bahan alam. Yang pertama itu ada pemilihan dan penyimpan bahan. Yang pertama ada pemilihan bahan. Identifikasi adalah untuk mencegah dari kesalahan dalam penentuan spesiesnya yang dilakukan oleh ahli taksonomi. Kemudian ada seleksi, terdiri dari spesies, usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi senyawa pertumbuhan. Yang pertama ada musim, yang kedua ada kadar air, yang ketiga ada intensitas paparan dari sinar matahari, yang keempat ada kondisi di tanah. Kemudian ada pertimbangan di dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama ada musim, yang kedua ada pengalaman penggunaan dari turun-temurun, yang ketiga ada pengujian atau screening. Untuk penyiapan bahan sendiri atau pemilihan dari spesiesnya, yang pertama ada pengumpulan. Ini dilakukan berdasarkan dari bagian tanaman, cara pengumpulannya dan kadar airnya. Kemudian ada spasi basah, dilakukan untuk membersihkan kotoran bahan asing dan mengurangi kontaminasi mikroba pada spesies. Tanaman tinggi ini sering tercemar lumut atau biota lain yang menyerip. Kemudian ada pencucian yang dilakukan dengan air bersih lalu pengeringan selama 1 hari untuk mempermudah dari perajangan sendiri. Kemudian ada perajangan yang dilakukan dengan dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Kemudian ada pengeringan, ini menggunakan sinar matahari, bisa menggunakan kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Kemudian ada pengecilan ukuran, dapat menggunakan gunting, pisau, penggiling, blender, mortar, dan lain-lain. Untuk fermentasi kering atau barbering dilakukan setelah spesies kering untuk membuang kotoran atau bagian tanaman yang tidak diinginkan sebelum proses pengemasan. Kemudian ada pemeriksaan mutu, ini ada identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Kemudian ada pengepakan. Pengepakan sendiri disesuaikan oleh jarak angkutnya dan lama perjalanan, serta bertujuan untuk menghambat volume. Label ini harus mencantumkan dari nama spesies, asal, panen, kolektor, dan kandungan senyawa. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanannya harus tahan api, tahan panas, tahan relief, dan oksidasi untuk menjaga kualitas spesies dari cahaya, udara, dehidrasi, serangga, dan kapal yang bisa merusak kandungan dari kimianya. Kemudian ada ekstraksi dari bahan alam. Ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan atau cairan dengan menggunakan dari bahan pelarut. Ada 3 prinsip dari tahapan ekstraksi, itu adalah pelarut merusak dinding sel, menurunkan senyawa metabolit, lalu membawa senyawa tersebut keluar dari bahan asal. Untuk metodenya sendiri ada metode maserasi, metode perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sublimasi, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, dan ekstraksi dengan tekanan. Untuk yang pertama ada maserasi, tahapannya itu ada perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Untuk kekurangannya sendiri adalah waktunya lama, kemudian senyawa rusak karena kontaknya terlalu lama dengan pelarut dan memiliki banyak pelarut. Untuk kelebihannya sendiri, ini teknologinya lebih sederhana dan senyawanya tidak rusak karena panas. Untuk perkolasi, tahapannya ada packing dan pengaliran pelarut. Kekurangannya sendiri ini banyak pelarut, senyawanya sulit tersaring dan tersumbat. Untuk kelebihannya sendiri adalah teknologinya sederhana, tahapannya ini lebih sederhana dan menggunakan waktu yang lebih singkat. Kemudian ada ekstraksi dengan reflux, tahapannya adalah perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Untuk kekurangannya sendiri adalah kerusakan karena senyawa karena panas, dan biayanya ini biasanya lebih mahal. Untuk kelebihannya sendiri itu sedikit menggunakan pelarut, kemudian waktunya lebih singkat, dan rendaman tinggi. Untuk ekstraksi dengan reflux, tahapannya sendiri adalah perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kekurangannya adalah kerusakan senyawa karena panas, dan biayanya ini lebih mahal. Untuk kelebihannya sendiri, dia menggunakan sedikit pelarut, waktunya lebih singkat, dan rendamannya tinggi. Kemudian ada ekstraksi dengan ultrasonikasi, tahapannya sendiri ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kekurangannya ini membutuhkan biaya mahal, kemudian kelebihannya ini menggunakan waktu yang singkat, pelarutnya sedikit, kemudian senyawanya tidak rusak karena panas. Untuk ekstraksi dengan microwave sendiri, tahapannya adalah perendaman, masuk microwave, kemudian melakukan penyaringan, dan pengulangan. Di sini ada gambarnya sendiri. Untuk kekurangannya itu biayanya mahal dan senyawanya ini mudah rusak. Untuk kelebihannya sendiri itu waktunya singkat dan menggunakan pelarut yang sedikit dan rendamannya tinggi. Kemudian yang terakhir ada ekstraksi dengan tekanan, tahapannya itu ada perendaman, penekanan, penyaringan, dan pengulangan. Kekurangan dari ekstraksi ini adalah menggunakan biaya yang sangat mahal. Kemudian untuk kelebihannya sendiri itu menggunakan waktu yang singkat, pelarutnya sedikit, senyawanya juga tidak rusak karena panas, dan memiliki rendaman yang tinggi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.